Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini dapat bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita hari ini ya. Ada yang susah hari ini? Tidak ada ya. Kita percaya kita semua alami sukacita yang dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Kita hidup di hari-hari yang sukar ya. Kita melihat dalam berita-berita di televisi bahwa dunia memasuki masa yang sangat sukar. Tahun depan merupakan tahun yang gelap total. Tidak tahu harus bagaimana ya. Kita melihat siaran-siaran di televisi, informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah di berbagai negara di dunia, termasuk di negara kita. Tahun depan tahun yang gelap total. Tidak tahu harus bagaimana ya. Jadi kita melihat kita hidup di hari-hari yang sangat sukar. Kita harus benar-benar membangun iman kita, hidup kita di atas Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Memandang Tuhan saja, mencari Tuhan dan kehendaknya di hari-hari yang akan datang. Haleluya ya, kita adalah anak-anak Allah, putra-putri Bapa di surga. Kita bukan orang asing atau non keluarga surgawi, tapi kita adalah orang-orang yang telah diangkat Tuhan menjadi anak-anaknya atau putra-putrinya, dan kita mengalami pemeliharaan Bapa di surga. Dunia memang harus bertambah-tambah gelap, mengalami resesi ekonomi, mengalami kesukaran. Anak-anak Tuhan juga pasti mengalami kesusahan itu. Tetapi firman Allah mengingatkan kita bahwa Tuhan memelihara kita semua ya. Tuhan memelihara anak-anaknya. Mungkin mulai tahun depan sampai 5 tahun, 10 tahun, tema gereja kita adalah Yesus terang dunia, karena mulai tahun depan dunia masuk masa gelap menurut ukuran pemerintah di berbagai negara di dunia. Itu semua setuju dengan firman Tuhan. Kita melihat Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Kita melihat perbuatan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia. Jadi kalau dihitung dari kita sekitar
2700 tahun yang lalu. Tuhan memperlihatkan kepada Yesaya penglihatan dalam doanya, dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita membangun hubungan pribadi yang indah dengan Bapa kita di surga. Dalam hubungan kekeluargaan secara rohani, kita adalah anak-anak Allah, anak-anak dari Yesus Kristus, anak-anak dari Bapa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita adalah calon mempelai perempuan Yesus Kristus. Itu hubungan yang sangat dekat, ya. Hubungan anak dan Bapa. Dan yang kedua, hubungan kekasih. Yesaya memilih hubungan yang indah dengan Tuhan, atau hubungan yang intim dengan Tuhan, yang sangat dekat dengan Tuhan. Hal ini mengingatkan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita memelihara, membangun hubungan yang manis, yang indah, yang melimpah-limpah kasih Allah dengan Tuhan Yesus Kristus. Memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, lapar dan haus akan Tuhan. Selalu memiliki hati yang rindu untuk dipenuhi dengan Tuhan sendiri. Kita diingatkan Tuhan, ya, seperti itu. Allah adalah roh adanya, dan Ia rindu memenuhi hati kita, roh kita, dengan dirinya sendiri. Persekutuan yang manis, persekutuan antara anak dan Bapa, persekutuan antara kekasih. Karena kita adalah calon mempelai perempuan Yesus Kristus. Bapak Ibu tahu, ya, bagaimana hubungan antara Bapa dan anak. Tuhan ingin kita seperti hubungan antara anak dan Bapa. Anak yang selalu rindu dekat dengan orang tuanya. Kiranya dua-dua kita pribadi bukan berisikan daftar permohonan atau daftar belanja. Tuhan, aku ingin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Tetapi biarlah doa kita kepada Tuhan seperti ini. Berbicaralah, ya Tuhan, apa keinginanmu untuk anakmu dilakukan. Mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan senang kita bisa mengutarakan isi hati kita kepadanya. Seperti doa Bapa kami, seperti pesan Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Tetapi ada hal yang lebih indah lagi. Tuhan ingin kita mengerti, mendengar isi hatinya. Sudahkah atau masihkah kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tuhan untuk mencurahkan isi hatinya kepada kita?
Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, domba-dombaku mengenal suaraku, mendengarkan aku. Tentu Bapak Ibu di sini yang berpengalaman mendidik anak puluhan tahun mengerti sekali hubungan anak dan bapak. Orang tua ingin sekali suaranya, isi hatinya didengarkan oleh anak-anaknya, dimengerti oleh anak-anaknya. Tentu Bapak Ibu tahu ya hal seperti ini. Apalagi yang sudah sepuh ya, tentu lebih mengerti. Ingin sekali suaranya didengarkan oleh anak-anaknya. Saya merenungkan ayat itu, saya mengerti. Saya belajar mendengarkan isi hati ibu saya. Apa sih kemauan ibu saya? Apalagi di usia yang sudah 71 tahun. Apa sih keinginan ibu saya? Kali saya tanya ya, ingin apa? Ingin kemana? Minta apa? Itulah saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti ya ingin putra putrinya Bapak Ibu sekali-kali mendengarkan isi hati Bapak Ibu ya. Tidak hanya Pak, Bu, aku ingin ini A, B, C, D, E, F, G. Pernahkah sebagai anak-anak kita mendengarkan orang tua kita ya? Isi hatinya, bukan perintahnya, isi hatinya. Tentu Bapak Ibu mengerti sekali akan hal ini ya. Aku kepingin anak-anakku mendengarkan keluhanku, isi hatiku. Saya belajar ya melakukan hal itu. Berbicaralah. Saya ingin mendengarkan isi hatinya. Itulah hubungan Allah dengan umatnya. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Tuhan, apa sih isi hatimu tentang saya? Apa sih yang ingin Engkau sampaikan soal saya? Penting sekali ya, kita berdoa 1 jam duduk diam, mungkin sambil baca Alkitab, mungkin setelah baca Alkitab, atau mungkin sebelum baca Alkitab. Tuhan, apa sih isi hatimu soal saya? Mengapa Tuhan memberikan atau mengizinkan masalah ini saya alami? Apa sih Tuhan? Dari kali kita berdoa, Tuhan selesaikan masalahku A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, tanpa memberikan kesempatan kepada Tuhan menyatakan rahasia isi hatinya berkaitan dengan izinnya kita mengalami persoalan dalam hidup ini yang kita alami. Apa sih Tuhan isi hatimu? Mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Kalau kita membaca kitab Ayub, maka kita perhatikan bahwa Tuhan ingin Ayub berhenti sejenak dari sibuknya. Dalam tanda kutip kita perhatikan, setiap kali anak-anaknya berpesta, pagi harinya Ayub menyampaikan korban kepada Tuhan, korban pengampunan dosa. Sebab ia berkata, mungkin anak-anakku berdosa kepada Tuhan. Ia sibuk meminta tanpa memberikan kesempatan kepada Tuhan menyatakan isi hatinya.
Ketika Tuhan izinkan terjadi, kita lihat Ayub kecewa sekali. Mengapa harus terjadi seperti ini? Lalu ia mendebat Tuhan, menggugat Tuhan. Ya, kita lihat pasal-pasal Ayub itu. Saya belajar kitab Ayub dalam sekali, dan saya belajar mempraktikannya. Lebih banyak mendengarkan Tuhan berbicara dalam doa dan perenungan Alkitab daripada memberikan daftar belanja saya kepada Tuhan. Kita melihat Ayub dididik Tuhan belajar mendengarkan suara Tuhan. Diizinkan Tuhan mengalami kesukaran hidup dalam 2 hari ya. Hari pertama hartanya habis, hari kedua penyakit itu ya. Entah berapa lama Tuhan tidak memberikan keterangan soal waktu, tapi kita lihat cukup lama ya. Disitulah Tuhan berbicara, Ayub dia mendengarkan, ia mendapat Allah setiap kali ya. Tapi Tuhan kemudian berbicara panjang dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Seringkali persoalan-persoalan Tuhan izinkan kita alami untuk kita diam dalam berdoa dan bertanya, Tuhan, ada apa? Apa yang ingin Engkau sampaikan kepada saya? Mungkin kita sibuk cari, tolong ya bantu doa ya, tolong ya bantu doa ya, tolong ya bantu doa. Dan seolah-olah Tuhan berkata, aku tidak akan menjawab doamu sampai engkau mendengarkan suaraku. Mungkin itu yang sedang kita alami. Kalau itu yang Tuhan bicarakan kepada kita, mari kita berhenti mohon bantuan doa. Kita diam di kaki Tuhan. Tuhan berbicara dan aku mendengarkan. Mungkin keluhan Tuhan soal kita bisa seperti Tuhan mengeluh kepada Ayub soal Ayub. Mungkin juga sebuah perintah seperti Hana dalam 1 Samuel 1. Mungkin Tuhan ingin kita bersekutu dengan dia, dengan kita. Mungkin Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Mari kita melihat Bapa di surga ingin isi hatinya didengarkan oleh putra-putrinya, oleh anak-anaknya. Betapa indahnya Tuhan memberikan gambaran hubungan dia dengan umatnya seperti bapa dan anak. Begitu pula dengan sepasang kekasih, apalagi bertunangan ya, Paulus katakan kita adalah tunangan Kristus. Saling mendengarkan. Kata mengenal dalam perjanjian baru antara hubungan Kristus dan gerejanya adalah hubungan kekasih, hubungan suami istri. Tentu Bapak Ibu di sini berpengalaman berumah tangga puluhan tahun, mengerti sekali kata mengenal berkaitan dengan hubungan suami istri. Betapa indahnya Tuhan menggambarkan hubungan Dia dengan umatnya, dengan kita. Marilah kita belajar memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Yesus, mengutarakan isi hatinya kepada kita tentang kita. Mungkin dia mengeluh tentang kita, tidak apa-apa.
Ternyata Tuhan juga bisa mengeluh soal saya kepada saya. Bisa. Mungkin Ia ingin memberitahu cara menolong kita berupa perintah, dan kita harus tenang sekali. Bisa. Atau ketika mungkin Ia ingin duduk berdampingan dengan kita dan tidak berkata apa-apa, diam. Tetapi kita mengalami kedalaman hadiratnya atau anugerahnya. Itulah Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Seberapa dekat kita dengan Yesus, itu berbanding lurus dengan seberapa banyak ketenangan hati yang kita peroleh. Seberapa besar waktu yang kita berikan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita berbanding lurus dengan seberapa banyak ketenangan yang kita peroleh. Doa adalah mendengarkan suara Tuhan, bukan menyampaikan daftar belanja kepada Tuhan. Mari kita belajar sebagai seorang anak kepada Bapa, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapa untuk berbicara kepada kita. Mungkin tentang kita, mungkin tentang keluarga kita, mungkin tentang persoalan kita, mungkin tentang keselamatan orang lain. Itulah yang dapat kita belajar. Ketika Yesaya melakukan hal ini, maka Tuhan berbicara dan Ia melihat sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Tuhan memberikan apa yang akan terjadi. Demikian pula ketika kita membangun hubungan yang benar itu, yang penuh kasih Allah itu, Tuhan akan memberitahu kepada kita rahasia firman-Nya yang secara spesifik menjadi bekal bagi kita pribadi dan keluarga kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Yesaya menyampaikan nubuatan Tuhan kepada orang-orang Israel dan juga kepada orang-orang di sepanjang zaman di seluruh dunia, kepada segala bangsa. Ketika kita berdiam diri di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya, maka kita akan dipuaskan. Dikenyangkan, disegarkan, dipuaskan. Terang Tuhan terbit atas kita. Kita ingat doa malam Daud, ya. Banyak orang berkata, siapa yang dapat atau yang akan memperlihatkan hal yang baik kepada kita. Mazmur 4 ayat 7. Mazmur 4 ayat 7. Inilah yang dipertanyakan manusia di akhir zaman ini. Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Ayat ini relevan dengan kondisi masa kini, ya. Ada dunia gelap, tidak menentu, orang membutuhkan pertolongan. Tetapi seringkali tidak mempersilahkan Tuhan berbicara dulu.
Secara umum semua orang bertanya-tanya soal ini, ingin lihat hal yang baik. Dan Daud tahu jawabannya, cahaya wajah Tuhan menyinari umat-Nya. Terang Tuhan terbit atasku. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, membangun hidup seturut kehendak Tuhan, maka terang Tuhan terbit atas kita. Yesus Kristus yang ada terang dunia menyatakan dirinya, terangnya terbit atas kita. Ini berbicara bahwa Ia adalah matahari kita. Kita berjalan diterangi Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 ya. Kita diterangi Tuhan. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus terang dunia yang menyinari kita, yang memimpin kita. Ia adalah matahari kita. Mengikut aku, Yohanes 8 ayat 12. Barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Betapa indahnya Tuhan Yesus menerangi kita. Ia matahari kita. Kegelapan di mana-mana ya. Kita lihat Kejadian 1 ketika kegelapan meliputi bumi. Kacau balau. Iblis adalah kegelapan itu sendiri. Iblis menguasai dunia ini, menguasai hidup manusia, maka kegelapan yang ada dan kegelapan mendatangkan kacau balau. Demikian pula ketika kita tidak ikut Tuhan, kita dikuasai kegelapan. Hidup kita kacau balau. Kita gampang cemas, gampang takut, gampang khawatir. Dan akhirnya kacau balau. Orang yang cemas, takut, khawatir, ia akan kacau balau hidupnya. Itu yang kita pelajari di Alkitab dan kita lihat perwujudannya dalam hidup masyarakat di sekeliling kita sehari-hari. Kacau balau hidupnya, tidak teratur. Tetapi Tuhan terbit atasku. Ini adalah janji Tuhan yang mana Tuhan rindu sekali kita mengalami penggenapannya. Terang Tuhan terbit atasku. Kalau kita di dalam rumah, bilalah listriknya mati ya, karena sesuatu hal, mungkin bisa semalam, kita bingung ya, kita gelisah, kita bingung, tidak nyaman. Nah, itulah perasaan manusiawi kita. Gelap dalam rumah. Ketika kita berjalan ke kamar misalnya, karena gelap kita tersandung, jatuh, sakit, mungkin terluka. Tapi ketika kita menyalakan sebatang lilin, kita senang. Rumah saya terang kembali. Terang nyala satu lilin kecil sudah mendatangkan
sukacita yang besar dalam hidup kita. Senang saya tidak takut jatuh ketika berjalan dalam rumah. Begitu pula dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mempersilakan Ia seluas-luasnya, bahkan sepenuh-penuhnya memimpin kita, maka Ia memimpin kita. Terangnya masuk dalam hati kita, menerangi roh, jiwa, dan tubuh kita. Betapa senangnya itu. Kita menerima pekerjaan Tuhan yang besar. Seperti lagu gereja kita ya, jalanku menuju ke surga, terang benderang. Jalanku menuju ke surga, kan bicara perjalanan kita dari tahun ke tahun. Tahun depan gelap, tahun ke depan lebih gelap. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Seperti matahari ya, terbit. Dikatakan terbit di pagi hari, terus menyinari kita. Jam 6 ya, jam 6 terbit, terangnya cukup, kita sudah senang. Jam 7 terangnya lebih terang. Jam 8 ya, kita Amsal katakan sampai rembang tengah hari. Pas jam 12 terang sekali, puncak dari terangnya sinar matahari. Itu bicara tentang langit baru, bumi baru, kitab Wahyu ya, pasal 21-22. Jadi kita melihat Tuhan memimpin kita, menerangi hidup kita, hingga kita tidak takut melewati gelapnya dunia. Dunia memang gelap. Kita akan lihat kacau balau, keputusasaan merajalela. Banyak orang akan jatuh, tersandung karena pekerjaan iblis, raja kegelapan itu dan kegelapan itu sendiri. Tetapi sepanjang kita ikut Yesus yang adalah Tuhan terang dunia, kita tidak takut, kita tidak cemas, kita tidak khawatir. Jalanku ke depan terang kok, karena Tuhan pimpin saya dan saya mau dipimpin Tuhan. Kita melihat terang, maka barulah kita mengalami masa depan yang penuh harapan. Bukan berarti kita tidak akan mengalami kesukaran. Kita tetap diizinkan Tuhan mengalami kesukaran hidup ini, supaya kita semakin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ikut Tuhan biar terangnya nyata. Ikut Tuhan saja tetap mengalami kesukaran, saudara ya, akibat gelapnya dunia ini. Apalagi tidak mau ikut Tuhan Yesus, mereka akan mengalami kegelapan dan akibat kegelapan dunia dengan luar biasa. Kacau balau. Bagaimana terang Tuhan terbit atasmu? Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus. Maka kita harus berdoa, berilah kami Roh Kudus. Minta baptisan Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Itu pengalaman pribadi ya, bukan sejarah gereja, tidak. Itu adalah kerinduan Tuhan, kita mengalami secara pribadi. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Alias, ketika kita baca Alkitab, firman Allah bekerja membersihkan kita. Yohanes 15. Kita baca saja ya. Yohanes 15.
bahwa Tuhan membersihkan kita. Ayat 2, Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Puji Tuhan. Maka betapa pentingnya kita memohon Tuhan berbicara. Tuhan, aku ini ranting yang tidak berbuah atau tidak? Kalau tidak berbuah, Tuhan potong. Tuhan buang ke dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat yang ke-6. Apa sih ranting yang tidak berbuah ciri khasnya? Tidak ada buah-buah kebenaran sama sekali yang dilakukan. Dipotongnya. Tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bersyukurlah kita semua dibersihkan Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat izin, kesulitan, persoalan hidup yang kita hadapi, kita bersyukur. Itu tanda kita dibersihkan. Itu tanda hidup kita sedang berbuah. Tuhan sayang ya. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan cinta kepada kita. Karena kita adalah calon mempelainya. Kita adalah putra-putri Bapa di surga. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Itulah cara Tuhan. Tidak ada orang yang memelihara tanaman malam hari. Ia bekerja siang hari. Maka Tuhan katakan, terbit cahaya Tuhan terbit atasku. Ia pimpin aku sampai ke surga, supaya aku tidak mengalami kegelapan dunia ini. Supaya aku tahu buahku banyak atau sedikit ya, atau tidak berbuah ya, supaya aku dibersihkan. Apakah ketika ranting kita tidak berbuah, Tuhan langsung potong? Tidak. Ia pelihara kita, Ia rawat kita. Maka Tuhan katakan, ada kesempatan tinggallah dalam aku. Ayat yang ke-4, dan aku di dalam Dia. Tinggal, manunggal, bersekutu. Allah adalah roh, Yesus adalah roh, dalam keadaannya adalah Allah. Ia bersatu dengan roh kita. Itulah ayat 4. Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 23. Ia bersatu dengan roh kita. Undanglah Tuhan bersatu dengan kita. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh kita harus menyembah dalam kebenaran. Berarti itu bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Orang yang hidup seperti anak kepada Bapa, anak yang dengar suara Bapa, ia akan tahu hal ini. Ia akan memiliki hubungan yang hidup dengan Bapa di surga. Ayat 4. Kekristenan adalah bukan praktek agamawi, tapi adalah hubungan yang hidup dengan Tuhan. Hubungan anak Bapa, hubungan calon mempelai atau tunangan. Kita adalah tunangan. Jadi dalam masa tunangan, laki-laki dan perempuan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menikah ya. Itulah gambaran yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti selalu ada komunikasi. Apakah kita ada komunikasi yang baik dengan Tuhan? Komunikasi itu dua arah baru baik. Ma, saya minta ini. Ma, saya minta ini. Itu komunikasi yang buruk. Tetapi ketika saya berbicara dengan ibu saya, ya,
Ngobrol itulah komunikasi yang baik. Itulah hubungan kita dengan Bapa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Senang sekali kita dibersihkan, saudara-saudara ya. Tuhan di siang hari dalam masa anugerah ini, Ia bekerja giat membersihkan kita supaya kita lebih banyak berbuah. Sakit, dipotong daunnya. Dan Tuhan bersinar pada kita di dunia supaya Ia membersihkan. Ia petani yang baik, Bapak pengusaha yang baik, Bapak petani yang baik. Ia bersihkan kita. Itulah makna Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus bersihkan kita lewat firman Allah yang kita dengar, lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan dalam doa pribadi, atau lewat persoalan hidup yang kita alami atas seizin Tuhan. Kemarin ada seorang anak Tuhan WA ke saya ya. Ia mengatakan ketika ia pergi ke suatu tempat naik sepeda motor ramai sekali, macet dan berhenti. Tiba-tiba dari belakang ada mobil yang remnya blong menabrak 6 orang persis di sebelahnya, dan ada yang kelindas mobil itu dan mati, ringsek mobilnya. Dan anak Tuhan ini berkata, puji Tuhan, saya takut sekali. Ia langsung ke rumah sakit, menenangkan diri dan berobat. Karena punggungnya kena plat nomor mobil yang menabrak itu. Sebelahnya kena. Saya berkata, kita hati-hati orang lain yang bunuh kita di jalan. Kalau bukan Tuhan yang melindungi, orang ini kena maut. Selesai hidupnya di dunia. Kalau kita masih diberi nafas hingga detik ini, kita harus bersyukur. Tuhan lihat, kamu belum punya buah sesuai kehendak-Ku, tak bersihkan ya. Kita harus bersyukur. Dia anggap kita berbuah dan Dia bersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Yang pertama ya saya tadi katakan, terang Tuhan terbit atasmu. Ya pimpin kita ke surga dan tidak ada kegelapan. Tapi kita harus ikut Yesus, Yohanes 8 ayat 12. Yang kedua, terang Tuhan terbit atasmu, Ia bekerja. Ia teliti ya, karena terang matahari ia lihat petani itu mana ya yang belum berbuah, ia pelihara, yang mungkin dia semprot dengan obat-obatan untuk memancing berbuah. Yang bersih ada tunasnya nih, ada buahnya kecil, dipelihara. Oh, daunnya terlalu banyak nih. Bersyukur sekali kita, Tuhan bersihkan kita supaya kita lebih banyak berbuah. Gua berbicara tentang buah Roh Kudus ya. Yang kedua, akibat, yaitu penyertaan Tuhan dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan menyatakan dirinya melalui kita, menyelamatkan orang lain. Kita lihat ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu. Terangmu. Siapa terangmu? Apa terangmu? Yohanes mengingatkan kita, akulah terang dunia. Buah-buah kita adalah terang itu. Betapa indahnya ini ya, kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Kita mengalami Tuhan secara pribadi.
Anak yang semakin mengerti isi hati orang tuanya, ia akan semakin besar mengasihi orang tuanya. Itulah hubungan anak dan bapa dalam Alkitab. Makin dewasa rohani kita, makin kita rindu menyenangkan Bapa di surga. Makin luas waktu yang kita berikan untuk Tuhan berbicara. Semakin banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan berbicara, semakin sungguh-sungguh kita iring Tuhan berbanding lurus dengan kemuliaan menjadinya. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Pembelaan Tuhan menjadi nyata atas kita. Penyertaan Tuhan menjadi nyata atas kita. Dan bagaimana Musa wajahnya menyinarkan terang Allah, begitu pula gereja Tuhan wajahnya menyinarkan terang Allah. Dari wajah walaupun sudah sepuh, sudah keriput, tetapi dari wajah yang keriput itu ada terang Allah yang bersinar. Betapa indahnya ya, kemuliaannya menjadi nyata atas. Orang-orang melihat dan mereka mencari jawabannya kepada kita. Itulah kerinduan Tuhan. Dan puncak dari kemuliaannya yang kekal menjadi nyata atas kita adalah di dalam langit baru dan bumi baru, mana selama-lamanya kita mengalami terang Allah Bapa, dan Yesus adalah terang itu sendiri, menyinari kita semua, menyinari langit baru dan bumi baru selama-lamanya. Kita menikmati terang Tuhan. Kita hidup di hari-hari terakhir. Inilah kesempatan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah kita berdoa supaya orang-orang yang kita kenal, yang belum iring Tuhan, mereka percaya kepada Yesus. Jika Tuhan berkenan, Tuhan pakai kita membawa mereka datang kepada Yesus, dan pasti Tuhan berkenan atas doa kita tersebut. Pakailah saya membawa orang kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita hidup di hari-hari terakhir. Kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi setiap orang yang mempersilakan Tuhan berbicara kepadanya banyak-banyak, yang ikut dia dengan sungguh-sungguh, terang Tuhan terbit atasnya, dan kemuliaannya menjadi nyata atasnya. Haleluya. Tidakkah kita rindu melihat hal itu dalam hidup kita? Sudah saatnya kita duduk diam di kaki Tuhan 1 jam, 2 jam, 3 jam, diam. Tuhan berbicaralah. Betul-betul Ia akan berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca, mengingatkan kita akan firman yang telah kita baca, memberikan instruksi khusus kepada kita untuk pemecahan masalah yang kita hadapi. Cari Tuhan, baru persoalan selesai. Bukan cari
pemecahan masalah di kaki Tuhan, tidak. Beda. Seringkali kita datang ke Tuhan, aku minta pemecahan masalah. Tapi kita tidak datang di kaki Tuhan. Apa kehendak-Mu lewat masalah ini? Dan apa perintah-Mu yang harus aku lakukan untuk selesainya masalah ini? Kita harus belajar soal ini. Belajar seperti anak, belajar dengar isi hati Bapa, belajar dengar keluh kesah Bapa tentang kita, belajar dengar instruksi khusus dari Bapa yang harus kita lakukan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.